Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang kedua, sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini saya akan memberikan isi ceramah saya yang berjudul kematian. Karena kematian jarang diingat orang, padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarahlah kalian ke kuburan, karena hal itu dapat mengingatkan kalian tentang kematian." Kata kematian yang paling pertama kita ingat adalah tempat peristirahatan kita yang terakhir. Menunggu sampai hari hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat mengingat kematian ialah selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Menjadi rajin beribadah, tidak cinta dunia berlebihan. Karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan, dan pada saat kematian tiba kita hanya menggunakan kain kafan saja. Bila kita menghadapi cobaan, lebih baik kita bersabar dan kuat untuk menghadapinya. Karena tahu siksa dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Kemudian bertaubat, selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seorang bila ingat akan kematian bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat sedikit saja, malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Zahra bin Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta sedikit hisabnya bagi dirinya." Kemudian sering kita dengar dalam ceramah yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta Pusat.
pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam husnul khotimah atau akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang waktunya tidak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati. Husnul khotimah atau su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khotimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal soleh yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikrul su'ul khotimah. Baiklah, saya akan adapun penyebab su'ul khotimah menurut sebagai ulama ada 4 faktor, yaitu mengabaikan sholat, kemudian minum minuman keras, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti kaum muslim. Anas radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan." Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian. Meskipun dia bersembunyi di ujung bumi sekalipun, bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang di mana dan kapan saja sesuai dengan firman-Nya. Katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Demikian pula dalam surah Hud ayat 19 Allah berfirman, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Demikianlah yang kamu tidak dapat melarikan diri daripadanya." Sebenarnya tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika sedang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah
menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang suatu yang seharusnya kita lakukan. Karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadikan kebiasaannya. Misalnya bercandu narkoba atau seks bebas. Mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian isi ceramah saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.